kali ini aku kedatangan dua narasumber yang mas-masnya ini ya guys ya. Kalian bisa melihatnya. Oke, ini Mas Rian dan ini Mas Rasid. Halo. Halo semuanya. Halo juga. Oke. Kalian ini dari mana nih? Universitas mana nih? Aku dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sama saya juga Universitas Amikom. Kebetulan sekelas dengan Mas Rian. Wah, kebetulan. Baik. Oke. Lanjut ke intinya aja ya. Aku akan membahas tentang apa sih itu kesuksesan, tokoh inspiratif dan inner beauty, dan satu lagi karisma, lupa. Bagaimana sih definisi kesuksesan menurut kalian? Apa itu kesuksesan tuh harus punya uang yang banyak atau kayak gimana? Kesuksesan tentunya tiap orang itu akan beda-beda. Ada yang kerja dapat duit banyak, ada yang lulus kuliah, lulus SMA. Dan saya nangkepnya kesuksesan itu ketika kita udah mencapai tujuan kita dan itu bermanfaat buat kita dan orang lain. Itu menurut saya. Kalau menurut Mas Rasid? Menambahkan dari Mas Rian, sebetulnya memaknai kesuksesan itu agak rumit ya. Tetapi kalau menurut saya, sukses itu ketika kita tidak terlalu membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Nah, menurut saya itu. Jadi jangan banding-bandingin kesuksesan kalian dengan orang lain ya. Karena ada porsinya masing-masing. Ya. Karena titik mulai orang beda-beda, start orang. Bisa jadi aku mulai di sini caranya naik motor. Belum tentu Mas Rasid sini naik motor. Ya. Kayak gitu aja. Bisa jadi naik ke sini naik becak. Nah, bisa juga. Bisa. Oke. Terus bagaimana sih kalian itu untuk mencapai kesuksesan ini? Untuk mencapai kesuksesan, pertama kita harus percaya diri. Oke. Jadi guys. Setelah percaya diri, kita harus kreatif. Setelah itu kita tidak boleh pantang menyerah. Karena mungkin kita tahu ada orang yang pernah buka usaha gitu misalnya. Nah, itu usahanya sepi. Ya. Seperti itu baru buka. Nah, itu harus tetap pantang menyerah. Dan yang terakhir harus berani ambil resiko dan itu diperhitungkan resikonya. Kalau Mas Rasid sendiri gimana? Kalau menurut saya, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus mulai mencoba dulu. Mencoba, karena dari mencoba kita akan tahu kegagalan dan terus introspeksi untuk kedepannya agar menjadi yang lebih baik gitu. Awalnya coba-coba ya guys. Iya. Tapi jangan coba-coba yang negatif. Positif. Nah, ya yang positif Nah, itu. positif saja. Gas saja dulu. Nah, Oke, yang berikutnya siapa sih tokoh favorit kalian untuk ini dan kesuksesan? Mungkin Mas Rasid dulu. kalau menurut saya mungkin salah satu pengusaha yaitu Bob Sadino ya. Karena dia pernah menjalani bisnis sewa mobil, terus mengalami kegagalan dan kecelakaan. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia karena bisnisnya bangkrut, ia mencoba menjadi kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk modal. Ya. Oh ya. Karena ia mempunyai teman-teman yang banyak yang berkuliah di luar negeri, temannya mengajak bisnis telur ayam negeri dan ayam potong boiler. Karena itu menurut temannya itu merupakan peluang usaha yang cukup bagus. Jadi menambah relasi itu Penting. Iya. Intinya relasi itu penting. Oke. Kalau Mas Rian sendiri gimana? Kalau aku mungkin dari rapper Amerika ya, namanya Ermias Joseph Askedom atau sering disebut Nipsey Hussle. Itu merupakan role modelku karena dia dari kecil buat sekolah aja itu untuk beli seragam dia harus kerja semir sepatu dan jualan permen di samping semir sepatunya. Nah, dia dari kecil udah seneng musik hip hop, Ya. udah nulis lirik-lirik. Uang hasil semir sepatu tadi
sebagian dibuat beli seragam, sebagian dikumpulin buat beli alat-alat rekaman. Dia nggak punya komputer, tetangganya yang punya. Dia beli mic, beli apa gitu. Ini dari situ berjuangnya. Terus dia juga merupakan anggota gangster. Oh, gangster. Gangster. Nah, Mas Rian ini sukanya yang gangster, guys. Mau dimaklumi ya. dia anggota Oke. gangster Nice. namanya Crips. Nah, Apa itu tuh, punya Chris? Oh, itu anggota gangster. nama gangsternya Oh, Crips. oke. Nah, itu punya musuh namanya Bloods. Bloods. Nah, entah kenapa, entah karena apa, karisma orang ini dia bisa nongkrong berdua ke antara Bloods dan Crips. Padahal dua geng ini musuhan dan selalu baku tembak kalau ketemu. Tepuk tangan dulu dong. Oh, oke. Tokohnya cukup Inggris ya, guys ya. Aku nggak tahu. Oke, baik. Tapi dari Mas Rian dan Mas Rasid ini aku jadi tahu. Pertanyaan berikutnya. Oke. Kepribadian apa sih yang cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Kalau menurutku punya jiwa kepemimpinan, karena usaha pasti dimulai dari kita sendiri, dari kepemimpinan. Terus harus kreatif juga. Sebenarnya hampir sama kayak dalam menuju sukses tadi sih. Harus kreatif, pantang menyerah, dan yang pasti harus pede. Oke. Untuk Mas Rasid sendiri? Kalau menurut saya sifat yang harus dimiliki ya, Ya. yaitu percaya diri. Karena kalau kita percaya diri mungkin akan lebih dipermudah ya dalam menjalin komunikasi dengan orang ataupun dengan partner bisnis. Yang kedua mungkin kreatif ya, benar kata Mas Rian. Karena kita bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru buat bisnis yang ada gitu, dan mau bersaing dengan bisnis yang lain. Jadi biar nggak monoton, Iya, baru-baru bervariasi. Jadi generasi muda sekarang tuh diwajibkan harus kreatif ya. Iya. Oke. Tentunya dalam hal berbisnis juga. Oh, terus aku mau nanya nih. Yes. Kan topiknya ini tadi karisma. Nah, apa sih definisi karisma itu? Terus karisma tuh dikembangkan tuh caranya kayak gimana? Oke, Mbak, kita pernah nggak kalau baru ketemu orang pertama kali udah ngerasa nyaman ngobrolnya nyambung? Pernah banget kayak Nah, gitu. Saya menyimpulkannya karisma itu kemampuan orang tuh bikin orang tuh kagum dan tertarik sama yang kita lakuin. Dan yang jelas karisma itu bisa dikembangkan, bisa banget. Caranya harus yang pertama pede dan tenang. Banyak orang pede doang tapi nggak tenang. Iya. PD nggak tahu tempat. Jadi gini, kita dalam satu tempat, dalam satu seminar misal ya, ada orang terlalu pede, terlalu nunjukin taring, begitu. Tadi pede dan tenang, berarti artinya kita tahu waktu Dan tempatnya. untuk menunjukkan taringnya, gitu. Berarti nggak usah gerasa-gerusuk. Percaya dan nggak usah gerasa-gerusuk. Percaya dan tenang. Nah, oke. Kalau menurut Mas Rasid? Kalau karisma menurut saya itu ada di diri setiap orang, tetapi kadang orang tidak menyadarinya. Nah, sebetulnya karisma itu dapat dibentuk dengan cara mengembangkannya, dengan cara Nggak insecure ya mungkin. Nah, itu salah satunya, serta PD, terus memiliki daya tarik dalam hal yang positif tentunya. Aku mau nambahin lagi. Itu bisa jadi dengan cara bikin orang lain itu nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi kita waktu ngobrol itu nggak ada gap antara kita, nggak ada temboknya. Dan ini ada lagi, taruh HP waktu ngobrol, kayak gitu. Taruh HP, sakuin HP waktu jalan, enjoy eye contact sama orang, senyum. Nah, senyum itu juga bisa menambah karisma itu. Berarti kalau aku ini bawa HP ini termasuk juga karisma dong? Itu kan karena keperluan. Oh iya. Oke. Kalau Mas Jadi, Rasid sendiri ada tambahan nggak?
Cukup karena Mas Rian sudah jelas. Jadi intinya tuh karisma tuh kita tuh cara ngebangunnya percaya diri, tetap tenang dan jangan insecure. Oh ya, aku mau nambahin satu lagi. Kalau kita ingin terlihat karisma nih ya, kita itu harus melihat penampilan kita dulu. Jadi kalau soalnya kan orang itu kan melihat dari covernya dulu, baru dari dalamnya. Jadi sih. Next lanjut. Apa sih yang kalian ketahui tentang inner beauty atau kecantikan? Inner beauty, menurutku itu sesuatu dari dalam diri kita yang bisa dirasakan. Itu seperti karakter, sifat, kecerdasan, kayak gitu. Menurutku itu. Kalau Mas Rasid sendiri apa? Menambahi dari Mas Rian ya, menurut saya humor itu juga termasuk dalam inner beauty. Karena kalau kita ngobrol sambil humor itu lebih asik dan lebih chill gitu. Santai. Ya, santai. Dan inner beauty ini sangat penting menurut saya. Kenapa nih? Kenapa? Nah, dibandingkan kecantikan luar, Oke. kecantikan luar ini akan memudar kita ketika kita udah tua, umur katakanlah 30-40 tahun lah. Kita pasti akan memudar tuh. Kalau untuk inner beauty, asalkan kita bisa menjaga, pasti itu akan selamanya bertahan. Inner beauty. Terus dulu dong. Jadi inner beauty itu enggak kecantikan dari luar aja ya, berarti kecantikan dari dalam. Cara ngembanginnya? Oh ya, ada cara ngembangin inner beauty itu kayak gimana sih? Menurutku yang pertama hargai diri sendiri dulu. Kita Self love. cari tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan dari kekurangan kelebihan itu kita improve. Jadi kita tetap berubah terus, dan berubahnya itu jadi lebih baik dan dari lebih buruk. Oke, Tetap improve. asik, mantap. Oke, kalau dari Mas Rasid sendiri? inner Cara beauty? melatihnya ya, Iya, cara ngembanginnya. ya terus diasah aja terus. Oke, aku pikir cukup ya podcast kali ini. Berbincangnya kali ini cukup banyak. Oh ya, satu lagi aku mau tanya. Apa tuh? Saran dan pesan untuk pemirsa, penonton. Pemirsa, mungkin buat yang mau mengawali usaha atau mau pengusaha gitu lah ya, tetap kerja keras. Ini antara aku versus aku, Wah. bukan aku versus mereka. Oke, Gitu. mantap. Gitu. Oke. Kerja Kalau Mas keras Rasid? ini sangat personal buat diri sendiri. Mas Rasid? Kalau menurut saya saran saya mengutip dari Bob Sadino ya. Oke. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang kenyataan. Tetapi orang yang goblok atau kurang pintar cuma punya satu ide dan itu bisa difokuskan dan akan menjadi kenyataan. Ya, Oke. Jadi nggak banyak mikir, langsung ya gas. satu tujuan. Oke, benar-benar. Oke, baik. Aku ambil kesimpulan aja ya. Kalian kalau mau menjaga kecantikan atau mau berkarisma kita itu harus percaya diri dan jangan insecure. Kalau kita insecure, kita nggak bisa percaya diri. Ya, itu aja. Oke, sekian podcast kita kali ini. Kita tutup. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.